Sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa ya. Berjumpa lagi bersama saya, Harinata Santoso. Di video kali ini saya tidak sendiri. Ini adalah video yang spesial karena saya mengundang salah satu mentor di komunitas Yes. Siapa beliau? Langsung saja saya sambut, yaitu Bapak Andre Kurniawan dari Gresik. Oke, bertemu lagi dengan saya dan Pak Andre ya. Oke Pak Andre, hari ini saya berhasil mencuri sedikit waktunya Pak Andre yang di tengah kesibukan pekerjaan ya Pak Andre ya. Oke Pak Andre, kita mau sharing santai. Mungkin bisa dikenalin nih, Pak Andre background-nya seperti apa dan dari kota mana nih? Oh ya, makasih Pandi untuk atas undangannya Pandi. Perkenalkan, nama saya Andre Kurniawan, asal kota dari Gresik. Latar belakang saya bekerja di sebuah perusahaan atau sebagai security. Oke, jadi sebagai di pihak keamanan di sebuah perusahaan ya Pak ya. Oke, berapa lama Bapak bekerja sebagai security di perusahaan tersebut Pak? Sekitar 3 tahun Pak Andi. 3 tahun ya, wah luar biasa ya. Mungkin boleh diceritain nih pengalaman bekerja itu kalau di pihak keamanan tentunya ini kan tempat atau posisi yang paling krusial ya, karena sebuah perusahaan butuh keamanan ya Pak ya. Mungkin boleh diceritain nih pengalamannya mungkin shift siang, shift pagi, atau juga sering kali shift di malam hari ya Pak ya. Oh ya, baik Pak Andi. Untuk terkait pengalaman dari saya yang saya ambil dari pekerjaan saya sebagai security, memang ini Pak, kita kan memang diajarkan untuk tegas ya Pak, maksudnya Ya. Tegas dari sikap juga, profesional juga pastinya. Ya. Tantangan yang penting kan juga ada juga. Nah, dari situ juga apa ya yang bisa saya dapatkan dari background security ini kan juga kita diajar untuk disiplin juga terkait waktu. Baik. Juga datang itu. Ya. Nah itu apalagi terus apa Andi? Oke. Nah pengalamannya di bagian keamanan ini Pak ya. Apa nih pengalaman yang paling menarik selama pekerjaan ini kan tempat atau posisi yang paling penting menurut saya ya di sebuah perusahaan ya. Pernah mengalami kejadian-kejadian yang mungkin ya butuh tindakan tegas atau apa Pak gitu? Oh ya, untuk pengalaman biasanya gini Pak, terkait kalau adanya mungkin yang baru-baru ini kan kita kayak terkait apa COVID ini ya Pak ya. Oh baik. Nah COVID ya. Ini kan juga kan saya juga kerja di sebuah apartemen. Nah ya. Misalnya kalau untuk penanganan seperti ada orang meninggal itu kan kita juga sebagai garda terdepan juga. Maksudnya kita kan untuk menangani tersebut. Jadi dari pekerjaan itu kita kalau ada orang meninggal itu nanti kita hubungin pihak ambulan terdekat. Nah itu kita kan juga pasti. Nah loyalitas kita juga sebagai satpam kita juga ini Pak di loyalitasnya ini juga cukup banyak waktu yang tersita. Maksudnya kalau belum selesai tugas tersebut ya kita nggak boleh pulang. Jadi harus diselesaikan. Tuh. Wah, keren banget ya. Jadi di posisi Bapak ini benar-benar menguras waktu, tenaga, dan pikiran ya, karena harus fokus dalam pekerjaannya, karena banyak yang bergantung kepada Bapak gitu ya, di saat Bapak bekerja ya. Oke, ini menarik sekali. Berarti Bapak punya banyak sekali pengalaman di pekerjaan. Nah, kita langsung masuk nih Pak Andre ya, karena topik kita adalah sharing bersama mentor di komunitas Yes. Nah, ini menarik nih. Mungkin bisa cerita nih, kenapa awalnya bisa ketemu dengan komunitas Yes? Ini menarik banget kan? Mungkin bisa di-sharingin. Oh ya, jadi untuk awal mula bertemu saya dulu itu bertemu komunitas Yes itu dulu kan sebelumnya saya ini kan emang dasarnya suka bisnis ya Pak ya. Oke. Cuman dulu mungkin saya salah arah mungkin dulu itu sebelum saya digabung di komunitas Yes ini dulu itu saya itu pernah ikut namanya bisnis ya mungkin ya berkedok money game itu Pak Andi. Jadi ikut orang. Jadi itu dulu itu namanya PT-nya itu seperti apa ya? Seperti dulu itu dari ambil situ. Tapi dulu itu saya ambil dari pengalaman dulu bisnis dulu itu dia itu perusahaannya nggak ada izin CUL-nya itu satu, nggak terdaftar di APLI. Nah jadi saya dari dulu itu gabung sekitar 1 tahun Pak nih, 1 tahun. Setelah itu perusahaannya ya bangkrut. Cuman saya ambil dari situ, saya dapat ilmunya ya, saya ambil positifnya kan Pak nih.
Ya. Jadi dari situ mindset saya udah berubah lah. Jadi Ya. yang diajarkan kuadran E ke kuadran B itu loh Pak Ani. Ya, baik. Nah, Cash itu flow kuadran saya ya. dapat Oke. dari Pak Baik. Ani, saya sudah tahu dari bisnis yang awal dulu itu meskipun saya salah arah emang. Dari situ satu tahun karena start perusahaannya sudah nggak ada, 1 tahun saya nggak tahu Pak, nggak tahu arah lah. Ya seperti orang awamnya bekerja, Ya. pulang, Ya. bekerja, pulang, ya gitu. Setelah itu lambat laun 1 tahun saya kan nggak tahu arah, hidup nggak tahu Ya. arah ya bekerja Ya. gitu sebagai karyawan. Setelah Ya. itu, nah ketemunya itu sama ibu-ibu yang mentor saya sekarang itu. Ibu-ibu saya dikenal sama pacarnya, mentor Ya. saya itu yang sekarang ini. Nah itulah Ya. ketemu komunitas. Jadi saya dulu itu awal gabung itu tahun sekitar bulan Mei 2019 kalau nggak salah. Oke. Jadi sekitar 2 tahunan lah, 2 tahun lebih. Ya. Nah dari itu Berarti ketemunya setelah secara gabung offline atau sampai secara sekarang online ya, Pak? ini online Pak Ani. Oh, oke. Baik, baik. Online dan emang dulu saya tahu Pak Chandra, cuman Ya. dulu itu nggak seberapa rutin nonton videonya, cuman dari Ya. situ saya nonton terus kok ini videonya bagus. Nah setelah itu saya Ya. ikutin, nah ketemu mentor saya sekarang itu, mentor positif sampai sekarang ini. Yang Oke. dulunya awalnya nonton video Pak Chandra sekarang bisa ketemu lah, jadi bisa gabung jadi anggota beliau komunitas ini. Oke, baik. Dari awalnya yang pekerjaan sempat ikut bisnis yang dalam tanda kutip tertipu lah ya Pak ya, nggak punya tujuan arah Ya. hidup, ketemu komunitas Yes, mulai punya tujuan yang lebih jelas. Oke, nah singkat cerita nih Pak, tantangan-tantangan apa ya dari awal kan mungkin bekerja, terus kemudian masuk ke dalam dunia bisnis ini kan pasti dua dunia yang berbeda, apalagi berbicara tentang cash flow kuadran ya, dari kuadran E berubah ke kuadran B. Ya, ini kan beda banget. Nah, mungkin bisa di-sharingkan nih tantangan-tantangan apa di awal yang Bapak rasakan dan Bapak Oh iya. bisa melewati tantangan-tantangan itu. Nah, tantangan saya dulu awal itu emang kan dulu itu dari jualan Pak. Saya emang nggak bisa jualan kan. Cuman Ya. ini dulu itu saya emang ada impian Pak. Impiannya saya dulu kan emang bisnisnya ini. KK ini kan yang saya ikutin sekarang ini kan bisnis idaman. Jadi emang saya dulu tujuannya emang nyari bisnis online. Nah sekarang ya Baik. ketemunya ini. Cuman dulu itu kan hanya yang bisnis yang lalu itu kan ya cuman rekrut itu kan nggak ada produk, itu kan jual jasa namanya, pakai Ya. pulsa Ya. itu kan. Sekarang kan pulsa Ya. kan bisa beli di mana aja, bisa pakai Yes. banking, semuanya kan bisa, provider kan bisa. Nah, sekarang dari sini yang saya dapat pengalaman itu jualan ya. Dari dulu kan emang saya kan nggak bisa jualan, cuman belajar dibimbing dari mentor-mentor di sini ya akhirnya bisa. Untuk tantangannya dulu itu Pak Andi, saya itu pernah ya pasti lihat dari orang terdekat juga, dari orang tua juga kan. Dulu Ya. saya pernah stok produk kan, stok produk banyak. Nah dulu tuh pernah produk saya di rumah itu kan saya stok banyak tuh Bani. Ya. Pernah hampir dibuang sama orang tua saya. Oke. Nah, ya mungkin dari situ Kemudian. tangan juga kan dari situ. Mungkin Ya. kan belum dapat hasil atau gimana kan. Tapi kan ya Ya. saya nggak berhenti, tapi dari situ saya berjuang ya sampai sekarang. Akhirnya ya meskipun masih ragu dikit kan orang tua, cuman agak sudah percayalah sekarang, jadi ya bisa mendukung sampai sekarang. Oke. Jadi memang di awal butuh pembuktian ya Pak ya, karena orang tua kita, keluarga kita kadang nggak paham apa yang kita kerjakan. Setuju ya? Betul Oke. betul Pak. Nah, kemudian selama beberapa 2 tahun ini ya, join 2-3 tahun ya Pak bergabung di komunitas ya. Mungkin Ya. hal-hal apa yang Bapak dapatkan selain penghasilan? Kalau penghasilan itu sudah pasti Pak, kita nggak bicara ya penghasilan di sini karena penghasilan dari bisnis itu pasti dapat ya. Cuman ada sisi-sisi apa yang Bapak dapatkan? Pengembangan diri Pak Andi, terutama Ya, pengembangan diri yang dulu awalnya dulu kan saya itu nggak suka baca buku Pak Andi. Apalagi baik. kalau buku yang banyak tulisan full itu saya itu nggak suka banget. Cuman saya kan didorong sama Pak Chandra sama mentor-mentor yang lain juga untuk baca buku. Nah dari Ya, situ sekarang jadi kebiasaan suka baca buku sekarang Pak Andi. oke. Jadi Mantap. udah jadi habit lah baca buku itu. Dulu awalnya nggak suka, sekarang jadi suka baca buku. Ya, Soalnya pengembangan diri itu kan juga penting untuk diri ya, kita sendiri. ya.
Kalau kata Pak Chandra kan juga penghasilan kan sesuai kapasitas kita. Ya, betul setuju. Dan ngomong-ngomong Pak ya, saya sangat salut banget dengan Pak Andre ya, meskipun beliau sibuk bekerja sampai hari ini kan masih bekerja Pak ya. Tetapi gara-gara mengembangkan diri, uniknya ya, karena bekerja secara online, sekarang tim ya berada tersebar ya di seluruh Indonesia ya Pak ya, gara-gara online ya. Keren banget. Wah, terbantu banget ya gara-gara pengembangan diri dan online ya. Oke, menarik banget nih Pak Andre ya. Nah, saya melihat ini karakternya Pak Andre ini orang yang tenang, disiplin, tegas ya, tetapi jangan salah teman-teman ya, diam-diam menghanyutkan ini. Karena orang yang banyak berbicara biasanya berbobot. Nah, ini salah satunya mentor kita yaitu Bapak Andre Kurniawan. Oke, Pak Andre Kurniawan. Nah, memang ini menarik banget untuk kita bahas ya, tetapi karena dalam satu kali video ini saya rasa kita nggak mungkin cerita panjang lebar ya, supaya teman-teman juga nanti misalnya ingin tertarik sharing bersama Pak Andre secara langsung, Anda teman-teman ya yang nonton bisa langsung klik link di bawah video ini karena Anda akan langsung terkoneksi dengan Pak Andre. Begitu ya Pak Andre ya. Siapa tahu ada teman-teman yang ingin sharing bersama Pak Andre secara langsung. Pak Andre terbuka. Oke, Pak Andre sebagai penutup ya. Kira-kira apa nih kiat-kiat kepada teman-teman, kiat-kiat sukses kepada teman-teman yang ingin berbisnis, di mana ketika mereka sedang bekerja dan lagi waktu kerjanya itu penuh banget. Nah, mungkin Pak Andi bisa kasih tips nih, karena Pak Andi kan mengalami nih ya, sibuk banget, tetapi bisnisnya tetap berjalan. Silakan. Saya pegang ini Pak, pegang satu prinsip. Jadi ada visi juga. Karena soalnya kita kalau bekerja karena visi pasti kan kita ada tahu arahnya lah. Meskipun kita sibuk bekerja. Saya kan juga bekerja pernah sampai 12 jam kan, 12 jam lebih lah. Nah itu kalau untuk kiat-kiatnya ya nggak ada alasan sih selama ini kan, apalagi di tahun 2022 ini kan di era digitalisasi kan, jadi semua serba online. Jadi HP ini ibarat pedang kan. HP ini bisa untuk pengeluaran, bisa juga untuk kita berpenghasilan produktif. Jadi bagi teman-teman untuk di era zaman ini meskipun Bapak Ibu karyawan, kalau punya impian, punya visi yang jelas, nggak ada halangan, nggak ada alasan juga. Jadi manfaatkan di era digitalisasi ini, belajar. Karena sukses pasti kan pasti belajar juga, pasti maunya belajar. Jadi belajarlah, itu aja. Ya, nggak ada alasan ya. Kalau mau sukses punya visi nggak ada alasan. Sesibuk apapun, ya contoh nyatanya sih Pak Andre, luar biasa banget. Oke, mungkin ada lagi Pak? Selain tidak ada alasan, wah menarik banget ini ya. Memang tidak ada alasan seringkali banyak sekali motivasi di luar sana. Nggak boleh ada alasan, nggak boleh ada alasan. Tapi tetap pada nyatanya banyak orang seringkali beralasan ya. Mungkin karena mereka nggak punya tujuan yang besar ya Pak. Setuju ya Pak Andre? Sama ini Pak Andi satu. Bapak Ibu atau teman-teman, mungkin mau kira-kira pertanyaan ini. Mungkin mau sampai kapan bekerja ikut orang? Jadi kalau bisa kan kita berpenghasilan sendiri. Ya. Itu Pak Andi yang saya pegang. Oke. Mau sampai kapan kita ikut orang? Wah, ini pertanyaan yang mendalam ini ya. Coba tanya sama diri sendiri pertanyaan yang sudah diceritakan oleh Pak Andri. Sampai kapan bekerja untuk orang lain? Nah, ini silakan Anda renungkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Andre ya. Sharing singkat ini saya juga banyak belajar ya, meskipun kesibukannya sangat padat banget. Nggak ada alasan, punya visi, punya impian yang besar ya, dan tanya pada diri sendiri mau kapan ya bisa berdiri sendiri, bisa punya usaha sendiri. Oke, terima kasih Pak Andre ya atas sharingnya. Sharing ini bisa bermanfaat dan saya doakan Pak Andre juga semakin sukses ya, semakin sehat, semakin kaya ya. Terima kasih Pak Andre, semakin bahagia juga. Kita tutup dengan salam kita yang luar biasa. Salam hebat, luar biasa. Thank you Pak Andre ya. Sama-sama Pak Andi.